Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sampai di hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bisa melanjutkan daurah yang insya Allah nanti dengan izin Allah akan sampai asar atau pada asar, Pak. Kemudian sebelum kita mulai, saya tadi agak jadi ada membaca pertanyaan yang di awal tadi. Mungkin sedikit saya kembali menjelaskan. Nanti kalau salah mungkin akan dikoreksi Ustadz tentang sanad. Ini ada yang bertanya tentang sakjane sanad itu maksudnya kepripun. Mungkin ibu-ibu ini masih ada yang belum memahami. Jadi bacaan Al-Quran bersanad itu adalah bacaan Al-Quran yang dipelajari dari guru ke guru, atau dari guru kemudian diajarkan kepada murid, kemudian muridnya itu mengajarkan kepada muridnya lagi, yang mana itu bersambung dari Rasulullah sampai ke masa sekarang, atau sebaliknya dari masa sekarang itu bersambung kepada Rasulullah. Nah niki bapak-bapak ibu-ibu lan mungkin mungkin kan sami do napa penasaran nggih. Sakjane nek ngaji maca Quran kuwi sing persis kaya bacaane Nabi kuwi sing kaya ngopo? Nek kula panjenengan riyen alit itu kan sing ngajari ya Pak Kiai. Teng Pacar niki Pak Kiai sing ngajari nggone ana 3. Nek kula mbiyen Pak Mugeni ya mriko. Iku nek ngajari sing bener nek maca qaf kuwi kudu nyekluk. Oh, ada mantule mantep ya. Nek ora kaya ngono berarti ijeh salah. Engko nek sing guru kono beda meneh ya ora kudu kaya ngono. Biasa wae, ora usah wis ngono wae, padha wae gitu. Ada yang kayak gitu. Lah kan kita kadang bingung, jane sing bener nek arep ngerti sing kaya Rasulullah ki sing kaya ngopo? Isih iso apa ora wong Rasulullah itu sudah wafat sekian ribu tahun yang lalu. Nah, makanya dari sini kita tahu bahwasanya masih bisa, karena bacaan Rasulullah itu carane maca bismillah ki kaya ngopo, carane maca Fatihah niku kados nopo, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu caranya seperti apa itu nggih ibu-ibu. Itu ada yang ngajar. Jadi Rasulullah ngajarkan sahabat terus ngerti. Rasulullah nek maca bismillah kaya ngene lho. Bae kudu kaya ngene, sine kudu kaya ngene, saka bismillah tekan Anas. Mangke sahabat Rasulullah niku ngajarke teng muridé melih. Lah muridé niki mengke ya diuji riyen, ora ngaji sedina rong dina terus langsung entuk ngajar ya kan. Quran kan 30 juz nggih. Ku anggar muridé wis bacaane sae, konsisten, persis, nanti muridnya baru boleh mengajarkan terus dari muridnya ke muridnya sampai pada mas saya hari ini yang itu bacaannya sudah istilahnya tervalidasi nggih, validasi. Sampai kemudian kepada salah satunya adalah beliau Ustadz Rindra. Beliau sudah mendapatkan validasi bacaannya itu dari guru-guru beliau,
dan sudah diperkenankan mengajar. Nah itu makanya itu bacaan beliau itu bersanad. Bacaan ini ku persis nyambung sing marai niku saking murid-murid nek diurut niku dumugi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau panjenengan mungkin nek mau dapat bersanad sing tenanan, maksudnya sing full nggih. Dari juz 1 sampai juz 30 ya ngajinya nanti enggak cuma sehari niki, mungkin ditambah meleh gitu mriko teng pondoke Ustadz Rendra, atau mungkin nanti metodenya bagaimana itu harus betul-betul sesuai, harus lulus ujian. Ya, mungkin nek pun lulus ujian, bacaannya konsisten lah baru mungkin nanti dapat napa nggih sanadnya niku istilahnya niku napa full version nggih. Jadi sanad penuh ya. Kurang lebih mengatakan Bu Ibu. Jadi tujuan kita salah satunya pada daurah. Daurah niku napa Bu? Ojo-ojo ora ngerti daurah. Ya daurah. Nek basa Arabe niku nggih mubeng ya, lingkaran. Nek biasanya daurah niku kajian intensif. Nah, minimal nek daurah niku ngoten iki. Saka isuk tekan sore. Biasanya daurah niku minimal kalih dinten utawi 3 dinten. Ya, jadi bermalam. Jadi ngaji tapi ngajine intensif dari pagi sampai sore, sore sampai malam, besoknya pagi lagi sampai sore, sore sampai malam. Ya. Ada yang 1 hari seperti ini, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, wonten sing ngantos 10 hari. Ya. Biasanya ngaji kitab. Ya. Nek kula panjenengan ning ngarani ya pesantren kilat. Ning rada beda jane pesantren kilat karo ya padha wae lah ya. Bahasa Arab pesantren kilat ki ya daurah, tapi biasanya ilmunya itu spesifik. Jadi mempelajari apa satu kitab atau mungkin satu spesifik. Nah ini kan kula panjenengan ngaos Al-Fatihah wae saka esuk tekan sore kuwi jane ya urung rampung tenan. Teori ini kan niku wonten sing dilumpati. Tapi tidak apa, ini baik sekali untuk mengenalkan kepada kita bahwa bacaan Al-Qur'an itu terawat, bahkan sampai cara bacanya. Jadi kalau bersanad niku mboten angsal kok mung ngrungokke napa jenenge sepisan sepindo terus entuk bukune, itu ndak. Bacaan Al-Qur'an itu berarti kula panjenengan kudu ngadep gurune nggih, diwarai terus mangke diuji karo gurune. Wangger wis bacaane bener, lah berarti nanti gurunya baru ngasih sanad. Bacaanmu wis bersambung. Jadi rentetan bacaannya dari saya, dari guru saya, gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi sampai Rasulullah tanda tangan angsal sanad. Ya, naminipun mengatakan. Berarti bacaannya itu sudah top. Lah mengke ini nanti di itu akan ada setoran. Ini setorannya nanti mungkin sifatnya ngecek nih. Ngecek. Jadi bacaan Al-Fatihah ini Al-Fatihah tok nggih. Nek 30 tak tinggal bali kok suwen nggih. Lain kali ya. Ini Al-Fatihah tok, nanti kita mungkin akan mengecek bacaan Al-Fatihahku ki nek diukur dari bacaan yang paling benar, artinya bersanad. Itu salahnya piro. Nah, nek teng buku ini kan ada 100 kesalahan bacaan Al-Fatihah. Nek poinnya wonten 100. Nah, mengke panjenengan setor ya. Salahnya piro. Nek salahnya 115 berarti kakean. Kakean ya. Nah, kalau salahnya 20, wah berarti bacaannya sudah 80%, ya, 80%. Ya. Mengatakan nggih saged dipahami nggih? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita lanjutkan. Nanti masih ada sesi tanya jawab lagi dan sekarang mungkin materinya langsung ke Al-Fatihah atau melanjutkan teori dulu saja. Oh, materi praktek ya. Alhamdulillah baik. Langsung saja waktu dan tempat kami serahkan kepada Al-Ustadz Rendra Abu Sofia hafizahullah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Iya,
biasanya kalau di sesi setelah makan siang sudah ya ngantuk-ngantuk, udah kenyang, mulai cari sandaran punggung kan gitu. Iya, iya sama berarti. Sami mawon pada baik. Baik. Ya, tadi Masya Allah sudah disampaikan sedikit tentang masalah sanad ya. Ya, ya kurang lebihnya seperti itu. Nanti lebih detailnya ada lagi ya. Di antaranya kapan seseorang ini nanti bisa mengambil sanad suratul Fatihah. Jadi bacaan panjenengan ini misalkan nanti kita uji ya, yang berhak itu yang seperti apa. Nah, jadi ada beberapa jenis nanti. Jadi di dalam ilmu ya, ilmu sanad ya, sanad Al-Qur'an itu nanti ada istilah ijazah qiraah dan ijazah qiraah wal iqra. Ada dua. Kalau ijazah qiraah ya, itu bacaan panjenengan ini sudah baik menurut seorang guru. Tapi belum berhak ngajarin ke orang lain. Nah, kenapa? Karena ketika ditanya ya masalah ini, masalah tajwid, masalah bacanya masih nggak tahu. Hanya saja bacaannya sudah baik. Biasanya pada anak-anak kecil. Nah, itu. Ya. Kalau yang kedua, ijazah qiraah wal iqra. Bacanya sudah baik dan dia berhak mengajarkan lagi, berhak mewariskan lagi sanad kepada selainnya. Ya, gitu. Terus gimana kalau misalkan ijazah pada suratul Fatihah? Kalau misalkan kepada kami, pada saya ngambil itu maksimal kesalahannya 3. Maksimal 3 kesalahan. Nah, itu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau coba ujian, nanti tinggal dicoba saja kesalahannya di mana, dan di mana. Ya. Ya. Cerita sedikit dulu awal sekali kita kenal dengan masalah sanad ya, ketika mau ambil sanad, saya pribadi ya ke guru saya itu pertama kali dicek suratul Fatihah salahnya 17 awalnya. Tapi alhamdulillah rodok mending, teman-teman ada yang 30, 24, 27 gitu. 17 alhamdulillah kurang sekorong puluh gitu. Gitu. Dan itu prosesnya juga cukup lama ya, beberapa bulan ya. Enggak cuma sebulan 2 bulan. Kalau enggak salah sekitar 6 bulan baru lulus Al-Fatihahnya. Iya. Iya, itu proses talaki dulu, proses talaki gitu kan. Hubung. Ini yang pertama lo ya, yang proses yang pertama kalinya lo ya. Terus ketika sudah paham gitu kan, karena sanad kita kan enggak cuma dengan satu jalur, terus cari jalur lain. Alhamdulillah bisa lebih cepat gitu. Nah. 6 bulan nggih. 6 bulan. Baik. Tapi bukan berarti terus mengecilkan ya, karena di beberapa tempat juga ada yang bagus ya. Ya kita berikan sesuai dengan kapasitasnya. Ya. Mungkin beliau sudah intensif ya dengan asatid yang lain ya, tahsin, kaidahnya sudah disampaikan ya, pas giliran siap ujian ya alhamdulillah begitu. Nah. Baik, sekarang kita masuk ke materi dan prakteknya sekaligus ya, materi sekaligus praktek. Nah, di halaman 28, ya, kita praktek membaca ayat demi ayat suratul Fatihah dalam kaidah waqaf atau ibtidanya ya, waqaf di mana, berhenti di mana, dan memulai di mananya. Nah. Kalau di sini tidak dituliskan secara komplit, nanti silakan ditambahkan. Iya. Sebelumnya pada halaman 28 disebutkan cara wakaf pada suratul Fatihah. Ini enggak cuma pada surat Al-Fatihah saja ya, tapi seluruh surat di dalam Al-Qur'an ya. Jadi 3 cara ini bisa dipraktekkan di seluruh tempat di dalam Al-Qur'an. Nah, karena kita sedang membahas suratul Fatihah, jadi di sini kita tulis pada surat Al-Fatihah. Nah, di situ ada 3 jenis, yaitu dengan arid disukun, wakaf dengan sukun, ya berhenti, ya seperti yang sering kita baca. Nah. Kemudian dengan yang kedua dengan apa itu? Raum, pernah dengar Bu? Barusan dengar ya? Pernah barusan. Iya.
Rom. Rom itu adalah membaca dengan sebagian harokat. Ya. Jadi kalau tadi ya naber tiba-tiba melonjak, naik. Kalau rom ini turun. Ya. Tempo bacaannya, kadar bacaannya yang tadinya satu harokat dikurangi. Jadi sebagian saja, entah setengah, sepertiga, 2/3. Ya pokoknya itu sebagian, nggak penuh satu harokat. Ya. Dan volumenya, ya, misalkan kita baca babi bu, ya kan satu harokat, volumenya segitu. Tiba-tiba dikasih rom pada kata bu-nya, babi bu, babi bu. Nah gitu. Volumenya lebih pelan, kadar harokatnya lebih pendek. Itu rom. Nah, dan ternyata cara rom ini bisa diterapkan ketika berhenti, ketika membaca ayat. Nah, bedanya apa? Kalau rom ini dia bisa berhenti atau dipraktekkan ketika harokat akhirnya. Lihat, harokat akhirnya adalah kasroh atau kasroh tanwin dan domah atau domah tanwin saja. Nah, kalau fathah atau fathah tanwin itu nggak bisa dengan rom. Ya, prakteknya gimana nanti sebentar. Baik. Yang ketiga, dengan cara ismam. Ismam itu isyarat memonyongkan bibir. Lihat sini nih, lihat saya ya. Jadi isyarat itu misalkan gini, nasta'inu, nu ya terakhirnya ada domahnya, dibaca nasta'in. Hanya monyong, nggak ada bunyinya. Nasta'in. Jadi ketika nyampe di huruf nun, nasta'in, langsung monyong. Nasta'in. Kayak gitu. Itu namanya ismam, isyarat memonyongkan bibir. Dan hanya bisa dilakukan ketika harokat akhirnya domah atau domah tanwin saja. Taib, sekarang kita praktek. 6. Pada lafaz bismillahirrahmanirrahim, harokat akhirnya apa? Harokat akhir bu, bukan huruf. Kasroh ya, kasroh. Berarti dia bisa dengan cara sukun dan rom bisa? Rom bisa. Nah, sekarang kalau arid disukun bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat dan 6 harokat. Kita praktekkan yang sesuai yang di halaman 28 ya. Arid disukun 2 harokat. Saya baca, silakan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Dua harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Sekarang yang 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekarang arid disukun 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dengan rom. Rom hanya bisa diikuti mat yang 2 harokat saja. Ya. Ar-Rahimi diucapkan tapi pelan dan pendek. Nah, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar gak mi-nya? Iya. Hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri dan orang yang di dekatnya sebenarnya. Tapi karena ada mic jadi banyak yang dengar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Nah gitu. Baik, ar-rom ya. Sekarang alhamdulillahirabbil-alamin. Harokat akhirnya apa? Fathah. Jadi boleh nggak pakai rom? Nggak bisa. Pakai ismam boleh nggak? Nggak bisa. Berarti cuma bisa dengan arid lisukun. Baik, kita baca dengan arid lisukun 2 harokat, 4 harokat dan 6 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yuk.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang yang 6 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bisa dengan berapa cara? Ada sukun dan rom. Taib. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Sekarang 4 harokat. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rom dengan mengucapkan Ar-Rahimi. 6. Ar-Rahmanir Rahimi. Baik, Masya Allah. Maliki Yaumiddin dengan apa? Kasrah, ya. Baik, kita baca. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Sekarang dengan ar-rom.